Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Beatrix Clara Mariani, NIM 19030300035 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil UTS mata kuliah Teori Sosiologi Modern nomor 1, paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Frederick melalui karya Sociology of Sociology. George Richard pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Ada 3 paradigma. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata di luar individu, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Richard ke dalam paradigma ini. 1. Teori struktural fungsional. George Richard menyatakan, menurut teori ini, struktur fungsional masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Teori struktural fungsional diformulasikan sebagai upaya untuk menganalisis fenomena keberagaman dalam suatu sistem sosial. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950 dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik tidak perlu agar tercapainya perubahan sosial. Yang kedua, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionalisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi termasuk dalam kategori paradigma ini. 1. Teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik merupakan teori yang dimiliki oleh asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Yang kedua, teori dramaturgi. Teori dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, teori fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang fenomena atau gejala yang mencakup penampilan sesuatu sebagaimana mereka tampil dalam pengalaman manusia atau cara manusia dalam mengalami sesuatu, termasuk di dalam arti dari sesuatu tersebut yang dimiliki oleh manusia dalam pengalamannya. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu
dan lingkungan. Realitas sosial merupakan subjek objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Teori perilaku dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. 1. Teori perilaku. Teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan presepsi mengendalikan perilaku bersama-sama membentuk niat perilaku individu dan perilaku. Yang kedua, teori pertukaran. Teori pertukaran sosial adalah teori dan ilmu sosial yang menyatakan bahwa sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Nomor 2, teori struktural fungsional menurut Merton dan Parson. 1. Teori struktural fungsional menurut Merton. Merton menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada suatu kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Menurutnya, sasaran studi struktural fungsionalisme antara lain peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan sebagainya. Merton telah menghabiskan karir sosiologinya dalam mempersiapkan dasar struktural fungsional untuk karya-karya sosiologis yang lebih awal dalam mengajukan model atau paradigma bagi analisis struktural. Dia menolak postulat-postulat fungsionalisme yang mentah yang menyebabkan paham-paham kesatuan masyarakat yang fungsional. Merton mengaturkan konsep disfungsi alternatif fungsionalisme dan konsensi keseimbangan fungsional serta fungsi manifest dan laten yang dirangkainya ke dalam suatu paradigma fungsionalis. Walaupun kedudukan model ini berbeda fungsionalisme yang lebih awal, tetapi kelemahannya masih tetap ada. Masyarakat melihat sebagai keseluruhan yang lebih besar dan berbeda dengan bagian-bagiannya. Individu dilihat dalam kedudukan abstrak sebagai pemilik status peran dan merupakan struktur. Konsep abstraksi ini memperbesar tuduhan bahwa paradigma tersebut mustahil untuk diuji. Beberapa teori Merton yang terungkap dari 3 postulat menjelaskan tentang kesatuan fungsional masyarakat yang dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Fungsionalisme universal menyatakan bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif, meskipun beberapa perilaku positif cenderung bersifat disfungsional. Analisis terakhir dalam postulat independentability menegaskan bahwa dalam setiap perbedaan, setiap kebiasaan, ide, objek, material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan karena merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari kegiatan sistem secara keseluruhan. Merton sendiri mengkritisi postulanya dengan pernyataan bahwa kita tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi masyarakat secara sempurna. Setiap integrasi masyarakat ada jika di dalamnya ada cara dan tujuan. Yang kedua, teori struktural fungsional menurut Parson. Teori fungsionalisme struktural yang ditegaskan oleh Parson memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk equilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang
menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Pandangan ini merupakan pengaruh dari pandangan Herbert Spencer dan Auguste Comte yang menjelaskan bahwa adanya suatu ketergantungan dan keterikatan antara suatu organ tubuh dengan organ tubuh kita yang lain, dan ini dianggap sama dengan kondisi masyarakat. Parson dan pengikutnya telah berhasil membawa pendekatan fungsionalisme struktural ke tingkat perkembangan yang sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan teori-teori sosiologi hingga saat ini, namun pendekatan ini juga ternyata lebih mengandung banyak perdebatan. Teori fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Parson merupakan teori dalam paradigma fakta sosial yang paling berpengaruh dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan sosiologi research. Teori ini memfokuskan kajian pada struktur makro atau sosiologi makro, yakni pada sistem sosial yang melalui proses ini. Parson menunjukkan pergeseran dari teori tindakan ke fungsionalisme struktural. Ketiga, konflik menurut 4 ahli. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Yang kedua, Ralph Dahrendorf. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda, di mana suatu usaha untuk melakukan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Yang ketiga, Lewis Coser. Teori konflik menurut perspektif Coser merupakan suatu sistem sosial yang bersifat fungsional. Menurut Coser, konflik terjadi dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatif, tetapi konflik dapat pula menimbulkan dampak positif bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Yang keempat, George Simmel. Ia menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentuk sosial yang berinteraksi dan dasarnya adalah kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Yang keempat, teori pertukaran, teori dramaturgi, dan teori interaksionalisme simbolik. Yang pertama, teori pertukaran menurut George Casper Homans. George Casper Homans lahir di Boston, Massachusetts pada tanggal 11 Agustus 1910. Ia meninggal pada tanggal 29 Mei 1989 dalam usia 78 tahun. Ia adalah seorang sosiolog Amerika dan pendiri sosiologi perilaku dan teori pertukaran. Homans terkenal karena penelitiannya pada perilaku sosial dan karya-karyanya, termasuk Homan Group Social Behavior. Teori pertukaran dan teori berbagai proposisi digunakan untuk menjelaskan perilaku sosial. Dalam sosiologi dan psikologi sosial, Homans dianggap sebagai salah satu teori sosiologis utama pada periode dari tahun 1950 hingga 1970-an. George Homans memulai karir dalam tradisi fungsionalisme struktural. Karyanya yang terkenal adalah The Human Group. Pada tahun 1950-an, berkisar pada konsep sistem yang abstrak tentang kelompok-kelompok dan dititik beratkan pada komposisi struktural serta operasi kelompok. Bagi Homans, semua masyarakat terorganisir ke dalam sistem berdasarkan sistem sosial yang terkecil, yaitu kelompok. Ia menentang karya sarjana sosiologi klasik yaitu Emil Durkheim. Bagi Durkheim, sosiologi adalah disiplin yang bebas dan fakta sosiologis tidak bisa dijelaskan oleh psikologi. Homans menyangkal pemikiran tersebut dengan menyatakan bahwa semua
penjelasan perilaku sosial menyangkut masalah psikologi. Homans mencoba membawa individu ke dalam analisis sosiologis. Ia menggunakan perilaku untuk menjelaskan struktur sosial. Walaupun ia menggunakan proposisi perilaku sebagai pengganti konsep fungsionalisnya, tetapi ia melampaui Merton yang tidak mencoba mengembangkan teori proposisionalnya. Teori pertukaran Homans bertumpu pada asumsi bahwa orang yang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran untuk menghindari hukuman. Teori ini dilandasi oleh prinsip transaksi ekonomis di mana orang menyelidiki barang atau jasa dan sebagai imbalannya adalah memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Adapun asumsi teori ini adalah terinteraksi sosial mirip dengan transaksi ekonomi. Namun bagi teori pertukaran sosial tidak hanya dapat diukur dengan uang saja karena hal-hal yang dipertukarkan adalah hal yang nyata dan tidak. Homans menjelaskan proses pertukaran dengan 5 proposisi, yaitu proposisi sukses, stimulus nilai, deprivasi, satiasi, dan restu agresi. Dalam merumuskan proposisi-proposisi tersebut, ia mencoba saling mengaitkan proposisi itu dalam sebuah teori pertukaran sosial. Yang kedua, teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Goffman lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Manville, Alberta, Kanada. Erving Goffman dianggap sebagai sosiolog mikro karena ia lebih berkonsentrasi pada analisis rinci dari interaksi dan norma-norma yang mengatur interaksi tersebut. Oleh sebab itu, komunikasi merupakan fokus utama kajiannya. Ia mengkaji interaksi sosial, ritus, kesopanan, pembicaraan, dan semua hal yang menjalin hubungan sehari-hari. Interaksi dianggap sebagai dasar kebudayaan yang memiliki norma, mekanisme, dan regulasi. Ritual-ritual dianggap menegaskan tatanan moral dan sosial sehingga diri seorang aktor berusaha mengatur citra dirinya sendiri. Goffman memberikan asumsi bahwa diri seorang aktor perlu menyadari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Aktor harus mendefinisikan situasi yang dibedakan menjadi strip, yaitu sebuah aktivitas, dan fragmen merupakan pola pengaturan dasar yang digunakan untuk mendefinisikan strip. Goffman mendalami dramaturgi dari segi sosiologi. Beliau menggali secara segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam memperjuangkan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi, pertunjukan yang terjadi di masyarakat untuk memberikan kesan yang baik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, teori interaksionalisme simbolik oleh George Herbert Mead. George Herbert Mead lahir di South Hadley pada tanggal 27 Februari 1863 dari keluarga kelas menengah yang sukses dan terdidik. Pemikirannya dipengaruhi oleh filsuf William James tentang interaksionalisme simbolik dan psikologi terkenal tentang simbolik, gestur, dan sosial. Ia meninggal pada tahun 1931 pada usia 68 tahun. Mead melihat interaksi sosial berdasarkan kesadaran diri aktor yang dikembangkan tindakannya dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap impuls, yaitu tahap menekankan fenomena dari luar aktor yang terjadi sejak ia dilahirkan dalam realitas sosial. Yang kedua, tahap persepsi, yaitu terjadi saat diri aktor akan menyeleksi situasi dan kondisi yang hidup di sekitarnya. Yang ketiga, tahap manipulasi, yaitu dibangun oleh asumsi yang diformalisasikan dalam bentuk
pertanyaan, apa yang harus saya perbuat? Pemaknaan situasi sejalan dengan peran yang harus dijalankan oleh diri aktor. Pada tahap ini kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan dengan berbagai cara. Dan yang keempat, teori communication, yaitu tahap kemampuan tindakan yang dipastikan sesuai dengan peranan yang dimainkan oleh diri aktor. George Herbert Mead memiliki pemikiran yang mempunyai sumbangan besar terhadap ilmu sosial dalam perspektif teori yang dikenal dengan interaksionalisme simbolik, yang menyatakan bahwa komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran simbol serta pemaknaan simbol. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekian dan terima kasih.